Kemarin sudah idhar ya, yang pertama fal awalu idhar qabla hurufil hafiz kulli basmah fi usulha suma'in qalbu mu'mal wa thalithubi wa thalithul qawmum bisitatil atas filian alun indahu khamsabatas lakinna al-qismani qismun yudhoma fihi bilgunnatin yal-mu'lima la idza kana zikir mati fala tukim kadun yakum masin wa nintala wasani ilgomum bil ghairi guna ilami wallahu thumma qarirona. Kita langsung aja menjelaskan tentang ilgom dalam hukuman nun mati dan tanwin terbagi 4 bagian. Yang pertama yaitu idhar, yang kedua idgham sebagaimana kita mengikuti yang sudah disusunkan kaidah membaca Al-Quran. Nah, wajibnya memakai ilmu tajwid, mempelajarinya. Ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Adapun menerapkannya ketika kita menyebut huruf hijaiyah yang 28 huruf adalah fardu ain. Apabila tetangga kita atau di kampung kita yang sudah melaksanakannya sama-sama mempelajarinya atau mengulanginya, karena kita tidak terlepas banyak hadis Rasul, yaitu ayatul ilmu fi mudzakarotun, hidupnya ilmu dengan bermudzakarah. Artinya yang sering diulang-ulang itu namanya bermudzakarah, berusaha ya. Kita ini mengulang-ulang. Yang kedua dalam hukuman nun mati dan tanwin adalah idgham. Huruf idgham seluruhnya ada 6. Sini sudah dijelaskan biar malu indahum khalisabatas. Artinya huruf idgham yaitu ada 6. Yang pertama ya, ro, mim, lam, nun, waw. Ya maluna terkumpul dalam kalimat ya maluna. Jadi kita terapkan, contohkan cara penyampaian hukuman nun mati dan tanwin sebagaimana menurut kaidah yang sudah ditentukan oleh Al-Quran sendiri. Jadi ayat berapa yang kemarin ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل
بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Kita menjelaskan tentang hukuman mati dan tanwin. Kemudian yang kedua, linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tanwini fal awalul idharu qabla al-ahrufi lil halqi sittun rutibat fata'arifi hamzun faha'un thumma ainun kha'u malatani thumma qainun kha'u wa thani ilghamum bisittatin atat fiyarmaruna indahum qad sabatat innaha ismani ismun yudghama fihi bi ghunnatin biyamu'ulima la idha kanat bi kilmatin tala Lugin kadunya thumma sinwanin tala. Di dalam idgham juga terbagi dua bagian. Huruf yang 6 dibagi dua bagian. Yang satu bagian mendapat 4 huruf, yang satu bagian mendapat 2 huruf. Yang dimaksud sama dimasukkannya, tetapi ada yang pakai guna dan tidak ada yang tidak memakai guna, atau idgham ghair guna dan idgham ma'al guna. Yang dimaksud ma'al guna itu memakai mad ya, atau berdengung. Itu berjalannya sama-sama antara mad, apabila didengungkan pasti menjadi mad karena lama. Yang dimaksud perbedaan antara idgham bila guna dan idgham ma'al guna, idgham bi guna serta idgham bila guna, yaitu cara penerapannya atau prakteknya tidak dilamakan apabila ada nun mati atau tanwin menghadap salah satunya huruf idgham yang 6. Yang 6 itu dibagi dua bagian. Yang satu bagian hurufnya ada 4, idgham bi guna atau idgham yang memakai guna ada 4, ya, bau, bimun, yauman ya. Yang kedua yaitu lam dengan ro, jadi terkumpul dalam lafaz yarmaluna. Hukumnya guna
ketika kita membacanya panjangnya atau lama berdengungnya 2 harkat, tetapi ada sebagian ulama yang membaca sampai 3 harkat. Adapun hukumnya itu tetap 2 harkat. Bagaimana kita misalnya membaca sampai 3 harkat, itu boleh-boleh saja karena memang ada ulama yang membaca sampai 3 harkat. Adapun hukumnya tetap 2 harkat karena itu dimasukkan termasuk golongan mad asli ya. Walaupun ini namanya termasuk guna ya. Guna terbagi 2, ada guna asliyah dan ada guna aridiyah. Nah ini termasuk guna aridiyah yang maksudnya itu hukuman nun mati dan tanwin, idgham yang memakai guna, ikhfa, iklab, itu namanya termasuk guna aridiyah karena mati ya, baru bukan asliyah. Kalau asliyah itu mim dan nun tidak mati bertasik, itu namanya guna asliyah. Adapun prakteknya atau cara penyampaiannya sama, tetap 2 harkat. Gunanya berdengungnya, maksud guna itu berdengung lama maksudnya. Nah contoh di dalam ayat nih yang walamma ja'ahum kitabun ya, asalnya kitabun tapi karena dimasukkan tadi jadi kitabun yang bunyinya adalah mim. Arti guna itu memasukkan, melebur suara nun mati atau tanwin sehingga dia tidak bunyi nun lagi dan tidak nampak hurufnya pun tidak nampak beserta suaranya. Jadi kitabun, jadi bunyinya idgham ya, kitabun min, panjangnya itu dengung atau dengungnya 2 harkat. Hukumnya adapun nak membaca kita lebih dari 2 harkat silakan, sampai 3 harkat memang itu ada ulama yang membaca, sebagian ulama membacanya sampai 3 harkat. Adapun hukumnya tetap 2 harkat. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah boleh kurang dari 2 harkat dan bagaimana dibaca 2 harkat, 3 harkat, 1 harkat. Mengenai masalah makna ya, mengenai masalah makna itu tidak berubah. 2 harkat, 3 harkat, 1 harkat tidak berubah. Nah disinilah yang dimaksudnya membaca Al-Quran tidak menghiraukan, tidak peduli mau berubah makna atau tidaknya, tidak menghiraukan. Yang kita harus hiraukan itu atau peduli dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh Al-Quran sendiri, yaitu tajwid dan qiraat. Yang dimaksudnya ilmu yang bisa diterapkan ketika membaca Al-Quran hanya 2 macam ilmu, yaitu ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Dan dimaksudnya tidak menghiraukan makna tuh seperti tadi, kalau berpedoman kepada makna kita tidak ada bedanya, tetapi menurut kaidah yang sudah ditentukan oleh Al-Quran sendiri itu menyalahi kaidah, menyalahi aturan, padahal kan tidak berubah makna. Coba baca 1 harkat misalnya kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dengan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Nah, itu kan tidak mempengaruhi masalah mana. Di mana perbedaannya, kenapa oleh kaidah atau oleh hukumnya itu disalahkan atau dilarang? Itu berubahnya hanya perbedaan bentuk dialek atau lahja. Itu perbedaan antara bentuk dialek dengan lahja. Dibaca kita 2 harkat, dibaca 1 harkat, itu namanya perbedaan bentuk dialek, bukan perbedaan melanggar
bukan tidak salah ya, tidak dosa tentunya, namanya dosa. Apabila salah tentu dosa, cuman ada tingkatannya dosanya. Mungkin tingkatan dosanya ini karena kalau dalam hukumnya makruh ya, makruh itu kalau misalnya tadi sampai menyalahi kaidah yang sudah ditentukan itu haram ya. Nah, ini makruh. Tetapi apabila kita itu langgar dan kita mengetahui bahwasanya itu hukumnya harus 2 harkat, dan ada ulama sebagian yang membaca sampai 3 harkat, ternyata sama kita dilanggar, kurang gunanya 2 harkat dan sampai 1 harkat lebih. Nah, bagaimana hukumnya? Ya tetap salah, tetap dosa. Di situ udah jelas hukumnya, kelihatan makruh. Ya makruh ya, hukumnya makruh. Tetapi walaupun makruh di situ kan makruh kan tidak dosa ya. Makruh kan dilaksanakan, oh kita tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Tetapi menurut kaidah itu tetap salah. Nah, kita di situ bagaimana kita nih mau dipegang hukum tadi, hukum antara sunnah haram, ya makruh, sunnah haram. Nah, dipegang mana? Kita tetap berpedoman kepada tadi membaca Al-Quran atau ilmu yang bisa diterapkan ketika kita membaca Al-Quran. Hanya 2 macam ilmu, yaitu ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Maksudnya itu. Jadi kalau dihubungkan tadi dengan hukum fikihnya ya, itu makruh kan ya. Kita kalau ditinggalkan kan tidak dilanggar, itu dapat pahala ya kalau dilaksanakan. Maksudnya si makruh tadi kan tidak dosa ya, hanya makruh saja. Jadi, tetapi kalau masalah ini, masalah kaidah itu, karena tadi sudah jelas membaca Al-Quran wajib ain, menerapkan ilmu tajwid. Bagaimana tadi hukum guna 2 harkat, 3 harkat atau kurang dari 3 harkat, itu termasuk ilmu tajwid. Itu termasuk ilmu tajwid, kaidah itu yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita dicari-cari ke situlah kan hukumnya makruh, kok bisa misalnya ini salah ya. Nah, di situ karena tadi kita disusul kepada sumbernya, wajibnya menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran itu wajib ain, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, sedangkan mengetahui atau teorinya itu fardu kifayah. Ini mengenai masalah hukum tadi, karena ini pasti banyak orang yang salah kaprah menafsirkan karena itu kan makruh, tidak haram. Nah, ada apa-apalah kita misalnya tadi contoh kita gini yang menerapkan ini yang makruh ya. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum. Nah, itu makruh ya, kita itu makruh bacaan seperti itu karena melanggar tadi kaidah hukum fikihnya makruh. Tetapi kalau menurut hukum kaidah tadi wajibnya menerapkan ilmu tajwid ain, itu bisa haram itu tuh. Nah, perbedaannya antara hukum fikih dengan hukum tajwid ketika kita membaca Al-Quran, karena wajibnya memakai ilmu tajwid wajib ain. Nah, kita diambil dari sumbernya, apakah tadi hukuman bilangan, contoh misalnya hukuman man 2 harkat, 4 harkat, 5 harkat, 6 harkat, itu ilmu tajwid apa bukan? Itu ilmu tajwid itu. Yang namanya di situ sudah dijelaskan wajah, torik ya. Kalau di dalam ini yang kita sekarang pakai itu wajah dengan torik itu menyangkut ini, bukan hanya masalah makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad wal qasr, termasuk wajah juga, cara membaca dan jalur bacaannya kita tetap diterapkan. Ini yang
kita laksanakan, yang kita baca nih, walaupun kita niatnya tidak memakai, kita tidak memakai torik, memang kita sudah memakai jalur yang kita baca ini, dan wajah di sini tertera juga wajahnya atau cara wajah, cara bacaan. Jadi saya ulangi lagi, cara penyampaiannya yang kira-kira mendekati kebenarannya. Kalau menurut kaidah tadi contohnya, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Nah itu guna dua harakat saya tadi membacanya, kitabun. Nah jadi harus sama, harus terasa berdengungnya. Nah sekarang karena ini idgham memakai gunah ya, berdengung. Nah, dari mana gunah itu? Dan kita menentukan memakai gunah dan tidak memakai gunah. Huruf gunah atau sifat gunah itu tempat keluarnya dari khoisu, lubang hidung ya, hidung. Nah, hidung itu karena ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Itu tidak ditentukan, hanya hidung aja. Kenapa? Karena ini termasuk makhraj muqaddar. Maksudnya tempat keluarnya itu dari lubang hidung atau dari hidung, itu tidak ditentukan dari pangkal atau tengah atau ujung. Itu namanya termasuk makhraj muqaddar. Jadi makhraj kan terbagi dua, muhaqqaq dan muqaddar. Muhaqqaq itu jelas, contoh aksol halqi, pangkal tenggorokan, jelas disebut dari pangkal tenggorokan. Wastul halqi, tengah tenggorokan, dijelaskan kan tengah tenggorokan. Lalu adnar halqi, ujung tenggorokan, dijelaskan juga itu ujungnya. Tapi kalau khoisu tadi, huruf gunah tempat keluarnya dari khoisu tidak ditentukan dari pangkal, tengah atau ujung. Makanya kaidah menjelaskan itu namanya apa? Ini termasuk makhraj muqaddar, diperkirakan. Artinya diperkirakan nih, sekarang ini terang ini sumbernya dari situ, tetapi di mana letaknya itu namanya muqaddar, diperkirakan. Tapi kalau muhaqqaq itu jelas. Nah, jelas. Contoh misalnya seperti tadi ya, hamzah dengan ha yang besar tempat keluarnya dari pangkal tenggorokan, jelas, itu namanya muhaqqaq, jelas. Kalau muqaddar itu diperkirakan, jawful fam, lubang mulut, lalu khoisum, lubang hidung, tidak dijelaskan ujung, tengah, pangkal. Nah itulah yang namanya makhraj muqaddar, diperkirakan. Nah itu apa? Hukum, bukan hukumnya, kelompok apa? Ini termasuk sifat ghair lazimah, sifat yang tidak menetap. Karena apa yang di situ sifat tidak menetap, yang maksudnya tuh nunnya tadi, tanwinnya, tanwin atau nun mati ketika menghadap huruf mim dia jadi idgham, bunyinya kitabum min indillah. Nah sekarang nun mati misalnya menghadap hamzah jadi man amana, atau nun mati lah menghadap huruf zai. Nah ini bima anzala. Nah beda dengan idgham tadi. Itu yang dimaksud ghair apa namanya, sifat ghair lazimah. Jadi sifat lazimah dan sifat ghair lazimah. Jadi apakah itu termasuk sifat huruf? Yang dimaksud sifat itu kan sifat, namanya sifat itu yang menentukan, sesuatu. Cuman sifatnya ada sifat lazimah dan ada sifat ghair lazimah. Nah seperti tadi ini, seperti idgham, maksudnya ilhad, ikhfa, iqlab, maksudnya nun matinya. Nah artinya sifat gunah itu termasuk sifat ghair lazimah. Jadi ini agak menyenggol masalah sifat karena memang rangkaiannya ya, rangkaiannya.
Lalu kembali lagi tadi kepada hukum. Ini saya kenapa ulang-ulang hukumnya, karena bukan menganggap kepada seluruh orang yang membacakan Quran tajwid itu dianggap kita itu berdosa, tidak. Tapi kalau ditinjau dari kaidah atau wajibnya membaca Al-Quran, menerapkan ilmu tajwid itu sebetulnya tidak ada makruh, karena kan padu ain menerapkannya. Sedangkan tadi seperti kita salah sifatnya aja, itu menurut ilmu tajwid dan ilmu qiraat, karena sama-sama ilmu tajwid dan ilmu qiraat ketika membaca Al-Quran wajib ain itu menerapkannya, tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Orang lain benar di dalam satu majelis kita ini gugur, itu tidak, karena itu ain ya. Kalau kifayah iya bisa gugur. Nah itu kalau ditinjau dari segi hukum fikihnya hanya makruh. Tapi kalau ditinjau dari wajib ainnya tadi menerapkan ilmu tajwid ketika menyebut huruf hijaiyah yang 28 huruf, makruh pun itu berarti jadi haram, karena tadi kita sudah mensalahgunakan. Jadi kaidah tadi, menerapkan kaidah seharusnya tadi panjangnya guna 2 harakat dibaca kurang. Nah tapi kalau lebih, misalnya lebih dari 3 harakat, sama juga itu tidak ada dalam kaidah. Mau kurang mau lebih sama, dari 2 harakat sampai 3 harakat ya. Kalau lebih dari 3 harakat itu tidak ada di dalam kaidah, itu bukan ilmu tajwid artinya. Lalu yang kedua, karena di sini di dalam ayat ini masih ada musodiqul tanwin, menghadap huruf lam. Nah di sini ini termasuk ilgom juga, tetapi ilgom tidak memakai guna, wail guna ya, atau tidak memakai guna bila guna ya. Ilgom bila guna hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya ini musaddiqal lima ma'ahum, hanya dimasukkan saja musaddiqal lima ma'ahum. Nah, bagaimana kita mengukur antara tadi, karena ilgom yang memakai guna tidak boleh kurang dari 2 harakat dan tidak boleh lebih dari 3 harakat. Itu yang 3 harakat bukan hukumnya, tetapi ada sebagian ulama yang membaca sampai 3 harakat. Adapun hukumnya 2 harakat. Nah ini lalu ini ilgom yang tidak memakai guna. Contohnya bagaimana ukurannya yang sampai tidak memakai guna? Contohnya ini, ukuran huruf atau man ketika menjadi man atau udah di hukuman man itu apabila lebih dari 1 harakat. Contohnya musaddiqal lima ma'ahum, itu baru 1 harakat. Kalau 2 harakat lebih atau lebih deh. Musaddiqul lima ma'ahum. Nah itu sudah kita melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran sendiri. Nah dibaca panjang dengan tidak panjang, hanya tadi 1 harakat dengan 2 harakat, itu tidak mempengaruhi masalah makna, hanya perbedaan bentuk di alif atau lahjah. Tetapi kita kembalikan kepada tadi hukum atau wajib ain ketika membaca Al-Quran menerapkan ilmu tajwid. Nah, tadi ya hukum panjang pendek itu tetap itu namanya ilmu tajwid. Makanya kalau menerapkan, kalau ditinjau hukum ketika kita menyebut huruf hijaiyah yang 28 huruf, hampir tidak ada yang tidak haram ketika salah. Lain dengan hukum fikih. Kalau hukum fikih kan ada contoh makruh. Tadi kan seperti ikhfa, ilgom,
iklab dan sebagainya lah. Kamul huruf itu hanya makruh, itu hukum fikihnya. Tetapi kalau hukum tajwidnya tadi wajib ain membaca Al-Quran, memakai ilmu tajwid, berarti haram. Karena seluruh sama, harus tidak ada toleransi tadi, tidak ada toleransi. Makanya kita harus jeli ketika mempelajari atau belajar membaca Al-Quran. Kita harus teliti karena memang tidak ada di sini hukumnya yang misalnya tadi terkecuali wajah juga kan ilmu tajwid yang mendapat 2 wajah, boleh 2 harkat, 4 harkat atau 5 atau 6, itu namanya wajah. Tapi itu pun kan namanya ilmu tajwid. Itu tidak melanggar aturan. Di dalam aturan misalnya ada yang tiga wajah, kita diterapkan tidak apa-apa. Tapi kalau wajah itu kayaknya di dalam tajwid ini hafes itu tidak ada yang 3 harkat, hanya ada tuh 2, 4, 5, itu yang ada tuh yang majaiz itu. Ini kembali kepada idgham bila guna. Idgham bila guna hurufnya ada 2, 1 lam, 2 ro. Nah, contohnya ini musaddiqul lima ma'ahum, cukup dimasukkan saja tapi harus terasa musaddiqul lima ma'ahum. Jangan tidak dimasukkan. Maksudnya itu jangan musaddiqul lima ma'ahum. Nah, itu tidak idgham, itu tidak idgham ya. Maksudnya harus terasa meleburkan huruf nun kepada huruf lam, tidak lagi ada huruf nunnya. Jadi musaddiqul lima ma'ahum. Jadi harus jelas huruf lamnya. Tidak boleh musaddiqul lima ma'ahum. Itu tidak jelas huruf lamnya. Nah, tidak jelas huruf lamnya masih mempengaruhi apa yang salahnya, tetap ahkamul hurufnya ya, hukuman nun mati dan tanwinnya. Saya contohkan lagi bacaannya yang mendekati kebenarannya, kira-kira seperti begini. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Nah, kira-kira seperti begitu cara penyampaiannya kita, cara penyampaiannya ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Nah, kira-kira dimengerti masalah idgham. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, maksudnya cara bagaimana panjangnya atau ya tadi sebagainya. Karena kalau idgham itu tidak pula susah ya memakaikannya. Kalau idgham tidak susah, idgham itu lain dengan ikhfa. Idhar agak sukar, yang sukar ikhfa. Kalau idgham tuh tidak bakalan sukar, itu paling tidak memakai guna karena bunyinya sudah pasti tepat. Kalau ya bakal ke ya, pasti mayyakulu, pasti miwaro, nah pasti waw kan, seperti ini, seperti kita nah kan langsung ke itu tidak sukar ya. Yang agak sukar tuh ikhfa, iklab, idhar, agak sukar itu. Kalau itu Ustaz, huruf nun mati ketemu dengan tapi hurufnya apa saja lama Ustaz. Itu cara bacanya macam mana Ustaz? Kayak kita azan ya, Asyhadu alla. Ya tetap yang namanya idgham itu kan harus melebur. Huruf nun itu tidak boleh anla tapi al, yang adanya lam, menghilangkan, memasukkan kan. Jadi
asyhadu al langsung, tidak boleh an la, tidak boleh. Kalau itu tuh bukan idgham namanya, disebut dua-duanya huruf itu. Sedangkan idgham tuh melebur huruf yang pertama atau dimasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Nun mati kepada lam. Itu tadi lam jalalah ya. Asyhadu al langsung, tidak asyhadu an la. Nah, itu salah itu tuh. Walaupun tetap diidghaman an la, harus langsung, tidak ada nun, tidak ada, sedikit pun tidak ada itu. Karena itu bukan masalah idgham bila gunah dan ma'al gunahnya, itu tidak. Tetap dua-duanya harus tidak ada suara nun, tidak boleh ada. Tidak boleh an la an. Nah, harusnya asyhadu al langsung. Itu harus langsung, tidak ada sedikit pun suara nun, tidak ada. Terus baca lamnya itu ditebalkan dari itu saja karena lafaz jalalah. Ya kalau lamnya kan asyhadu alla segitu. Segitu aja. Karena tidak, maksudnya lam jalalahnya itu lohnya lah. Kalau itu lam ya, jadi mad. Itu mad. Kalau ya tadi ya, selain Al-Quran, membaca Al-Quran kan menerapkan ilmu tajwid sunnah. Tapi kalau baca Al-Quran kan wajib. Nah, kalau selain membaca Al-Quran kan sunnah. Tapi lebih bagus memakai ilmu tajwid. Nah, apakah kalau memakai ilmu tajwid gimana? Itu lebih bagus. Sedangkan hukumnya sunnah, tetapi kalau memakai itu lebih bagus. Makanya galadakan seperti baca hadis, selain baca Al-Quran dia biasa ida menerapkan ilmu tajwid. Jangankan itu, adzan kan hanya yang orang yang di Masjidil Haram aja kan, kalau adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammad, langsung aja dia hanya itu. Nah, karena tadi kan bukan Al-Quran ya. Jadi di situ mungkin itu membedakan antara wajib membaca Al-Quran memakai tajwid, tetapi selain Al-Quran itu sunnah hukumnya kan menerapkan ilmu tajwid. Nah, makanya tadi ya di Masjidil Haram kan ada yang pendek ya, itunya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu jadi dia pendek, satu harakat itu tuh bacanya tuh, satu harakat. Nah, itu karena itu bukan membaca Al-Quran. Jadi karena tadi apabila bukan membaca Al-Quran, hukumnya sunnah menerapkan ilmu tajwid. Hadis seperti yang lain lah selain Al-Quran, doa ya. Walaupun kata kita itu berubah makna, karena tapi kalau bukan Al-Quran kan tidak ada itu kan sunnah hukumnya. Makanya ada juga yang berdoa kan, kadang yang bacanya tuh tidak memakai tajwid ya. Nah, mungkin tadi hukumnya sunnah, tapi lebih baik menerapkan ilmu tajwid. Tapi sempurna pahalanya lain, pahala bacaannya ya, bukan masalah dikabulkan dan tidaknya, tapi kita masalah pahala bacaannya. Masalah dikabulkan dan tidaknya itu tidak ada hubungan dengan memakai tajwid dan tidak memakai tajwid, itu tidak ada hubungannya sebetulnya. Kalau doa itu tidak ada, itu hanya menerapkan hukum kita, pahala kita yang pahala bacaannya maksudnya. Ya, kira-kira apa lagi? Mana praktek baca? Ya silakan praktekkan bacanya. Cara maksudnya kan ketika kita teori gini atau mendengar sudah benar kita nih mendengar, tapi kalau prakteknya biasanya agak lumayan tuh tidak seimbang. Tidak seimbang itu kan, kalau tidak seimbang itu termasuk ilmu tajwid itu tuh. Tapi tidak ada di dalam ini ya penjelasan di dalam hukuman nun mati. Itu adanya tuh di hukum di kaidah ikhtilas itu namanya. Ikhtilas tuh
cepat kasar lah, tidak halus, itu hukum baca Al-Quran itu tetap hukum baca Al-Quran. Makanya itu sama, itu tuh tidak bisa, yang penting kalau salah maksudnya itu berubah makna, nah itu dosa. Kalau misalnya ikhtilas tidak berubah makna, tidak dosa, padahal sama itu tuh, tidak ada bedanya. Mau itu yang sifat makhraj, akamul mad, akamul huruf, akamul waqfi, itu tidak sama. Itu sebetulnya hukumnya tuh dasar dari kaidahnya itu ya. Jadi tidak sama tempo itu ikhtilas ya hukumnya itu kalau di dalam bacaan, dalam ilmu qiraat ya. Nah, gimana kita kan katanya bukan qiraat loh, yang namanya baca itu qiraat. Ya kan namanya qiraat itu baca, ilmu baca gitu. Menurut bahasa kan qiraat adalah bacaan. Kalau menurut istilah tadi ilmu yu'rafu bihi kaifiyatin nutqi fi kalimatil qur'aniyati wa tariqi adaniha ittifaqun wa ikhtilafa ma'a azmi li kulli wajhil linafilihi. Itu menurut istilah. Kalau menurut bahasa hanya qiraat itu baca. Kita ini kan membaca, artinya menurut qiraat itu tuh membaca. Ya silakan kalau mau membaca yang ada ilmunya, ini ya yang apa ayat 89 ya, walam maja'ahum kitabum, ada dua-duanya ilgomnya, ilgom biguna dan ilgom bilagunahnya ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Nyambung ini ya tadi, boleh? Yang di kitab. Oh ya, silakan. Apa yang ilmu biguna, yang memakai guna ya? Iya. May yaqul min nafs mimmal miwali kullu ya'mal aizaman nakhirah hablum min masad abi lahabi wa tab sinwan pinwan. Nah ini yang dimaksud bukan ada kan apa namanya, bila ida kanat spikil matin pala tugib kadunya masin wanin tala ya. Yang dimaksud di sini idgham itu harus dua kata ya. Yang dimaksud di sini ada ila ida kanat spikil matin pala turkim. Jadi tidak boleh dimasukkan tadi turkim ka dunya summa sinwanin tala, maksudnya dunya, kalimat dunya ya, lalu sinwan maksudnya dunya, sinwan, bunyan, dan tidak dibaca duya atau siwa, itu tidak. Syaratnya idgham itu yang dimaksud ini di dalam hukuman nun mati, syaratnya idgham itu harus dua kata. Ini kan dalam satu kata ya, contoh sinwan itu satu kata itu. Dunya tidak, kalau itu tidak, walaupun nun mati kan sama nun mati ini.
Sinwan nun mati, kan nun mati menghadap bau, atau kinwan sama dunya. Kenapa tidak dibaca dunya? Syaratnya idgham yang dimaksud oleh tadi ini, oleh imam ya, atau Syekh Jazari Jamzuri, ini yang dimaksud tudghim illa kecuali illa idza kana fikil matin fala tudghim. Maksudnya pengecualian itu, pengecualiannya maksudnya tidak diidghamkan kalimat sinwan, bunyan, atau tadi kinwanun misalnya, tidak dibaca idgham ya, karena itu dua kata, satu kata. Syaratnya idgham harus dua kata. Contoh kitabun, kan, kitabun dengan mim beda kata. Contoh musodikul dengan lam beda kata. Kalau ini kan dunya satu kata yang dimaksud itu di situ ya. Ada contoh ini kan, contoh. Nah, baca aja ininya apa yang ada, kan bahasa Indonesianya, kecuali apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf 4 tersebut di atas dalam satu kalimat, maka tidak boleh dibaca idgham biguna, tetapi harus dibaca idhar. Nah, contohnya sinwan, kinwan, dunya. Jadi tidak boleh dibaca siwan atau kiwan, duya, tapi harus dibaca idhar, karena yang dimaksud idgham di sini, harus dua kata, sedangkan sinwan, kinwan, dunya itu satu kata. Yo, kalau dilihat dari itu kan itu nun mati juga, tapi di sini kan dijelaskan ila idza, karena sedikil matin tala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Lanjut yang lam sama ro ya, Tad? Ya, silakan. Miladun rahmatan lil alamin mir rabbihim ghafurur rahim. Baca dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba posisi huruf shin, karena gini ya, walaupun belum ya, ismam domus syafatain. Ismam terbagi 3 ya, domus syafatain, holtul harfi, holtul harokat, terbagi 3 ya. Itu ismam tuh bakal ketemunya tuh di 3 macam tadi. Domus syafatain, yang kebanyakan domus syafatain yang kita biasa baca sehari-hari, domus syafatain mengumpulkan kedua bibir serta muncung. Artinya muncung itu namanya ismam. Nah, kita mau ketika mengucapkan huruf yang tidak harus ismam, apabila dibaca ismam itu sama juga, itu tuh ilmu tajwid ya, ismam tuh itu tuh rincian ilmu tajwid ya. Contoh shin itu posisinya harus bagaimana, bibir nih harus dihindari, jangan sampai muncung ke depan ya, karena kalau namanya ismam itu domus syafatain, mengumpulkan kedua bibir atas dan bibir bawah serta dimuncungkan. Domus syafatain itu maksudnya memuncungkan kedua bibir. Contoh misalnya, nah batasnya ismam kita contoh gimana, misalnya la ta'manna, segitu. Nyebut shin tidak boleh lebih menyamai seperti itu muncungnya bibir kita. Itu kebiasaan kita. Ambil dulu ismam kita. Ismam contoh misalnya nasta'in. Nah, segitu ya kita muncungnya. Nggak bisa kayaknya lebih dari situ. Nasta'in.
Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir, itu sudah ismam itu ya. Jadi harus dijaga. Bibir pun itu mempengaruhi tadi dialek ya, dialek. Walaupun hanya perbedaan bentuk dialek ya atau lahja, tidak berubah makna, tetapi tetap itu melanggar kaidah yang sudah ditentukan. Jadi shin tidak boleh memuncul huruf apapun kalau bukan diismamkan, terkecuali memang harus ismam ya, harus ismam. Misalnya huruf nun itu ya memang harus diismamkan. Seperti domah tidak boleh juga, walaupun domah, kalau domah kan u, tidak boleh lebih dari ismam itu, tidak boleh mengucapkan u-nya, tidak boleh posisi bibirnya, itu maksudnya, bukan suaranya ya, posisi bibir itu. Kalau kita ismam segini, misalnya nyebut domah, tidak boleh lebih dari itu, menyamai tidak boleh, diusahakan harus di bawah itu ukuran ismam ya maksudnya. Nah kalau muncul seperti itu udah termasuk ke ismam ya, padahal huruf tersebut tidak harus dibaca ismam kan, tidak ada hukumnya di situ ismam. Coba di apa itu namanya muroatul ya, muroatul, menjaga, kita menjaga apa mulutnya atau lidah. Nah, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa kalau a'udzu billahi dipuncungkan itu sudah ismam ya. Ya, sudah ismam itu. Ya, sudah ismam itu. Bukan masalah suaranya tetapi posisi bibirnya itu. Ya, posisi bibirnya. Kadang kan udah salah lah makhrajnya, dipuncungkan pula a'udzu billahi minasyaitonir rajim kan, itu udah beberapa kaidah yang dilanggar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Man yakul min nafs mimmal min wali kullu ya'mal idhaman nakhirah. Ulang itunya pas kului harus dua harkat, jangan kurang 2 harkat. Coba merapkan. Kullu ya'mal idhaman nakhirah. Idhaman nakhirah. Hablum min masad. Abi lahabi wa tab. Min ladun rahmatan lil alamin. Min rabbihim ghafurur rahim. Bener. Ya. Silakan baca Bu ayat 89, dibaca dulu ya, praktekkan idgham kaulah ya, di sini lengkap ada idgham siyah ataupun asal.
lima ma'ahu. Lima boleh berhenti di lima ma'ahu, tapi diulangnya dari musaddiqul lima ma'ahu. Kalau misalnya mau dilewat di min qabl, kalau tidak sampai tidak stabil. Musod bukan musad. Musod lima ma'ahum wa kanu wa kanu min qablu yastaghfiruna alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru fala jangan didekat dibekan. Fala'anatu dilembut ditelan. Fala'anatullah fala'anatullahi 'alal kafirin. Fala'anatullahi 'alal kaf samash tidak dibaca biksama samash. Satu ayat aja ya, awal satu ayat. Mai pakai guna, pakai dua harakat namanya. Mai yakul. Miunya dua harakat. Kullui lama itunya apa nya kullui ya'malu kullui ayuman nakhirah hablum masyad Abi lahabiu wa tab. Idgham yang tidak memakai guna, contohnya nun mati menghadap lam dan ro. Mir jangan min robbihim tapi dimasukkan mir robbihim. Rahmatan lil alamin
mir rabbihim Mir-rabbihim. mir Mir-rah- rabbihim Mir-rabbihim. Rahmatan lil alamin. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun. dari wakanu pengulangnya wakanu min qablu lu-nya jangan dipanjangkan kan, tidak ada manja, hanya domah aja, tidak dilamakan lu. Jadi min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu min qablu Lu-nya jangan dilamakan. wa kanu min qablu wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kepanjangan alalnya kan idhar ya, jadi alal kafirin jangan lebih dari satu harakat. Kalau segitu lebih satu harakat, jadi guna artinya, jadi mad ya, alal kafirin. Fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullahi 'alal kafirin. Ya. May yakul kullu ya'mal
falamma ja'akum kitabum min indillahi musaddiqu lima ma'akum wa kanu min qabl. Kalau berhenti harus min qabl, Qabl. jangan min qablu ya, jangan dibaca harkatnya. Itu namanya rom. Rom itu mengucapkan huruf setengah harkat, tidak dijelaskan harkatnya. Kalaupun doma tidak disebut doma, tapi hanya disebut saja hurufnya. Jadi min qabl. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'akum Ja'akum falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullahi 'alal kafirin. May mim miu kullu ya'mal iwaman nakhirah hablum mim masad hablum mim. Jadi bunyinya tuh nun tuh tidak ada bunyi bu, jadi mim yang bunyinya. Hablum mim masad. Hablum min masad. Habillah habilu wa tab. Yang tidak pakai guna. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. من يقل كل يعمل من نفس عظاما نخرة من مال حبل من مسد من ولي أبي لهب وتب من لدن من ربهم رحمة للعالمين غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين من يقول كل يعمل من نفس عظاما نخرة من مال حبل من مسد من ولي أبي لهب وتب من لدن رحمة للعالمين من ربهم غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. من يقول harus pakai من يقول كل يعمل من نفس عظاما نخرة مما حبل من مسد من ولي أبي لهب وتب